Shalom, selamat berkuda lagi kita semua. Saat ini kita masuk ke materi pembelajaran mata pelajaran IPS. Mari kita terus semangat belajar ya. Miliki setiap talenta, potensi yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Kita manfaatkan itu, kita gunakan itu untuk kita terus kembangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Nah, saat ini kita akan membahas satu topik. Kita saat ini pembelajaran kita membahas tentang luas wilayah Indonesia dan kondisi iklim di Indonesia. Nah, materi ini memiliki hubungan dengan materi kita yang sebelumnya, yang membahas tentang letak geografis dan letak astronomis wilayah Indonesia. Oke, kita mulai saja. Nah, luas dan kondisi iklim Indonesia. Kita tahu bersama ya, jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.504 pulau. Sehingga kita mendapatkan julukan negara kepulauan. Karena kondisi negara kita yang memiliki ribuan pulau. Nah, kalau kita bisa melihat kondisi negara kita, luas laut Indonesia mencapai 3.257.357 km persegi. Nah, sedangkan luas daratan Indonesia itu 1.890.754 km persegi. Nah, berdasarkan data ini kita bisa melihat wilayah laut Indonesia lebih luas dibandingkan dengan daratan Indonesia. Nah, jika kita totalkan jumlah luas wilayah Indonesia secara keseluruhan, yaitu mencapai 5.148.754 km persegi. Ini merupakan luas wilayah Indonesia. Nah, negara kita memiliki beberapa batas wilayah. Kita bisa melihat batas wilayah negara Indonesia. Bagian utara kita berbatasan dengan bagian laut, ada Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Yang dibatasi dengan darat, kita berbatasan dengan Malaysia. Di bagian selatan, yang dibatasi dengan laut, kita berbatasan dengan perairan Australia dan Samudra Hindia. Serta bagian darat kita berbatasan dengan Timor Leste. Di bagian timur kita berbatasan dengan perairan Samudra Pasifik. Dan di darat kita berbatasan dengan Papua Nugini. Di bagian barat kita berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Nah, darat tentunya secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung kita juga boleh dikatakan berbatasan juga dengan India secara tidak langsung. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan iklim. Nah, menjadi pertanyaan sekarang, apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di daerah tertentu yang meliputi luas dalam periode yang lama, umumnya sekitar 30 tahun. Cuaca adalah keadaan udara rata-rata pada suatu saat di suatu tempat. Nah, ini kita bisa pahami apa itu iklim dan apa itu cuaca. Nah, jadi ada perbedaan di sini. Nah, kalau iklim dia meliputi wilayah yang luas, sedangkan cuaca dia meliputi wilayah yang sempit. Nah, selanjutnya kita bisa memahami tentang apa itu iklim ya, yang terjadi dalam periode yang lama ya, umumnya sekitar 30 tahun. Oke, selanjutnya kita lihat pembagian iklim dunia. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, kita bisa melihat dari titik 0 derajat khatulistiwa, baik 23,5 derajat lintang utara maupun sampai 23,5 derajat lintang selatan merupakan tipe iklim tropis. Nah, kita yang memiliki letak lintang yang rendah berada di iklim tropis.
Berikutnya, dari 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara, bahkan yang ada di 23,5 derajat lintang selatan dan 40 derajat lintang selatan merupakan tipe iklim subtropis. Nah, selanjutnya iklim sedang itu dari 40 derajat lintang utara sampai 60 derajat 60,5 derajat lintang utara, bahkan dari 40 derajat lintang selatan sampai 60 derajat lintang selatan juga bertipe iklim sedang. Dari 60 sampai 90 itu bertipe iklim dingin. Nah, ini berdasarkan pembagian iklim dunia. Selanjutnya kita bisa melihat iklim ini menunjukkan keadaan udara pada wilayah yang luas untuk jangka waktu lama yang saya sampaikan tadi. Nah, unsur iklim yang penting adalah curah hujan dan suhu udara. Iklim berpengaruh terhadap lingkungan wilayah. Iklim mengendalikan penyebaran vegetasi, memengaruhi jenis bentuk lahan, dan penyebaran penduduk dunia, serta menentukan pemanfaatan lahan pertanian. Iklim juga, letak lintang sangat berpengaruh terhadap iklim suatu wilayah. Wilayah Indonesia terletak pada lintang rendah sehingga beriklim tropis. Di Indonesia iklim tropis ditandai oleh curah hujan yang tinggi dan suhu udara yang tinggi pula. Curah hujan mencapai 2000 mm per tahun dan suhu tahunan rata-rata di atas 26 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam iklim di Indonesia. Yang pertama yaitu iklim musim atau iklim muson. Iklim musim terjadi karena angin yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Iklim musim ini memberikan dampak negatif ataupun positif. Dengan adanya iklim musim di Indonesia, akan berganti musim dalam kurun waktu yang ditentukan sekitar 6 bulan sekali. Angin musim terdiri dari angin musim barat dan angin musim timur. Dengan adanya angin musim yang datang dalam kurun waktu 6 bulan sekali, kita dapat merasakan setiap pergantian musim yang terjadi di Indonesia. Kita bahas yang pertama, yaitu angin muson barat. Nah, perhatikan gambar yang ada ini. Itu menunjukkan arah pergerakan angin dari benua Asia. Pada angin muson barat, daya angin muson barat ya, ini bisa dibilang sifatnya basah. Angin muson barat adalah angin musim yang disebut dengan musim hujan. Nah, angin yang bertiup pada bulan tertentu ini yaitu dari bulan Oktober sampai dengan bulan April, sehingga sudah dipastikan bahwa Indonesia akan mengalami musim hujan. Selanjutnya kita bahas angin muson timur. Pada angin muson ini biasa dibilang sifatnya kering. Nah, angin muson timur ini disebut juga dengan musim kemarau atau musim kering. Angin yang bertiup pada bulan tertentu ini yaitu dari bulan April sampai dengan Oktober, sehingga sudah bisa dipastikan akan ada musim kemarau yang berkepanjangan untuk wilayah Indonesia. Nah, secara lengkapnya seperti ini penjelasannya. Kenapa demikian? Kita bahas dulu yang pertama angin muson barat. Kita bisa melihat dalam garis putus-putus, garis lingkaran putus-putus, ada tulisan di situ high pressure dan low pressure. Nah, itu menunjukkan tekanan udara yang tinggi. Sedangkan low pressure itu adalah tekanan udara yang rendah. Nah, kita tahu udara itu bergerak dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Nah, perhatikan pernyataan Sir ini. Semakin rendah suhu udara, maka semakin tinggi tekanan udara tersebut. Nah, ketika matahari ada di belahan bumi selatan, ya, otomatis wilayah Australia itu wilayah selatan atau wilayah Australia itu lebih dingin, lebih panas dibandingkan dengan wilayah Asia yang lebih dingin. Nah, sehingga
tekanan udara itu bergerak dari benua Asia menuju Australia. Kenapa mendatangkan musim hujan di Indonesia? Karena melewati perairan, kita bisa melihat melewati laut. Nah, sehingga berdampak pada musim Indonesia yang mengalami musim hujan. Selanjutnya kita bahas angin muson timur. Nah, angin muson timur proses terjadinya hampir sama dengan angin muson barat, tetapi ada perbedaan. Di mana ketika matahari berada di belahan bumi utara. Ini angin muson timur, itu matahari ketika yang dia menyinari di belahan bumi utara yang dominan. Sedangkan angin muson barat, matahari yang dominan itu ada di benua Australia. Nah, sehingga terjadi tekanan udara, kita bisa melihat dari dalam angin muson timur ini, di mana kita tahu di bagian Australia Utara itu adalah wilayah kering. Nah, sehingga angin yang bersifat kering ini berdampak terhadap musim di Indonesia. Sehingga Indonesia mengalami musim kemarau. Ya, sampai di sini nanti Sir akan memberikan pertanyaan kepada kalian mengenai angin muson barat dan angin muson timur. Selanjutnya, yang macam-macam iklim yang kedua adalah iklim tropika. Iklim tropika atau tropis atau iklim panas merupakan iklim yang menjaring daerah yang berada di 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara ataupun selatan. Dan ini hampir mencapai 40% dari permukaan bumi. Iklim tropika atau tropis ini menjadikan negara Indonesia kaya akan sinar matahari dan mempunyai curah hujan yang banyak pula. Hal seperti ini akan mendatangkan banyak keuntungan bagi negara Indonesia. Nah, beberapa keuntungan yang diperoleh dari iklim tropis antara lain, Indonesia mendapat sinar matahari cukup sehingga tanaman bisa tumbuh dengan subur. Berkat matahari yang terik, maka banyak wisatawan yang berkunjung untuk sekedar berjemur. Nah, Indonesia mempunyai curah hujan yang cukup sehingga tanah di Indonesia menjadi subur dan banyak tanaman yang cocok ditanam di Indonesia. Nah, poin yang ketiga, macam-macam iklim yang ada di Indonesia yaitu iklim laut. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak wilayah laut, ya. Nah, iklim laut ini lembab dan banyak mendatangkan hujan. Pada iklim laut terjadi angin darat dan angin laut. Untuk penjelasan angin darat dan angin laut, seperti ini penjelasannya. Silakan kalian baca. Dan prosesnya seperti ini, ya, berdasarkan gambar. Oke, selanjutnya silakan disimak untuk angin laut. Seperti ini penjelasannya. Dan seperti ini proses terjadinya angin laut. Nah, hal ini yang saya katakan tadi, karena negara kita, negara yang memiliki luas wilayah laut yang mencapai 3 juta lebih luas wilayah laut kita, sehingga kalau kita lihat hampir sepertiga wilayah kita adalah laut. Oke, demikianlah materi pembelajaran kita di hari ini. Mohon disimak dengan sebaik mungkin, ya. Kalau boleh diputar sekali lagi sehingga lebih dipahami materi tentang kondisi iklim di Indonesia, serta kita sudah membahas tadi luas wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.